Coba bayangin momen ini. Jam menunjukkan pukul 2 malam. Suasana kamar hening banget. Cuma ada suara kipas angin atau AC yang berdegung pelan. Kamu baru aja matiin layar HP. Setelah 1 jam tanpa sadar scrolling TikTok atau Instagram. Lalu, pas lampu HP mati dan kamar mendadak gelap, pikiran itu tiba-tiba datang tanpa diundang. Udah umur segini, aku udah dapat apa ya dalam hidup? Kamu mulai ngabsen hidupmu sendiri. Kerja jam 8 pagi, pulang jam 5 sore, saldo tabungan ada, tapi ya biasa aja. Cukup buat bayar makan, cicilan, dan ngopi sesekali. Kamu gak terkenal, gak punya bisnis dengan ratusan karyawan, dan nama kamu jelas gak bakal masuk majalah Forbes. Anehnya, padahal hidup kamu gak lagi hancur. Kamu gak lagi dikejar utang, dan badan kamu sehat. Tapi malam itu, kamu merasa hampa. Kamu merasa seperti orang gagal. Cuma gara-gara satu hal. Hidup kamu biasa-biasa saja. Sejak kapan ya, jadi orang biasa terasa seperti dosa besar? Kenapa sih kita setakut itu sama kehidupan yang sederhana? Malam ini, ambil minuman hangatmu, tarik selimut, dan mari kita obrolin hal ini santai-santai lewat kacamata filsafat dan psikologi. Buat memahami kenapa kita gampang stres sekarang, kita perlu balik ke masa lalu. Ada seorang filsuf modern namanya Alain de Botton. Dia pernah nulis buku menarik soal status anxiety, atau kecemasan status sosial. Bayangin kehidupan seorang petani di abad pertengahan. Kalau kamu lahir sebagai anak petani, dari kecil kamu udah tahu, oke, besok pas gede aku bakal jadi petani. Kamu gak akan cemburu sama raja atau bangsawan di kastil. Kenapa? Karena kamu tahu kalian beda takdir. Garis startnya udah beda jauh. Efek positifnya apa? Petani itu bisa tidur nyenyak. Dia gak bakalan krisis eksistensi di jam 2 malam sambil mikir, duh, kenapa ya aku belum jadi raja di umur 25 tahun? Tapi, pas dunia masuk ke era modern dan demokrasi, narasinya berubah total. Sekarang iklan, buku motivasi, sampai guru di sekolah bilang ke kita, semua orang punya kesempatan yang sama. Siapapun bisa sukses, asal mau kerja keras. Kedengarannya indah dan adil kan? Tapi tunggu dulu, ada racun tersembunyi di balik kalimat manis itu. Kalau logikanya, semua orang bisa sukses, maka sewaktu kamu hidup biasa saja, dunia gak akan melihat kamu sebagai orang yang beruntung atau tenang. Dunia bakal menyimpulkan secara kejam. Berarti, kamu yang males, kamu yang gak cukup berbakat. Salahmu sendiri, kenapa gak sukses? Inilah yang bikin kita ketakutan. Kita gak cuma takut miskin, kita takut dihakimi sebagai produk gagal oleh lingkungan kita sendiri. Ditambah lagi, sekarang kita hidup di era media sosial. Dulu, pembanding hidup kita cuma tetangga sebelah rumah atau teman sekelas. Kalau tangga beli motor baru, ya kita iri dikit. Habis itu biasa lagi. Sekarang, tiap kali buka HP, algoritma menyajikan 1% orang paling sukses, paling cantik, paling kaya, dan paling pintar dari seluruh dunia langsung ke depan mata kamu. Otak manusia itu belum berevolusi buat memproses informasi sebanyak itu. Otak kita secara salah mengira bahwa pencapaian spektakuler orang-orang di layar HP itu adalah standar rata-rata manusia. Padahal itu adalah statistik yang sangat langka. Coba deh, jujur,
Berapa kali kamu melihat anak umur 22 tahun udah bisa beli rumah miliaran dari hasil konten atau saham? Terus kamu langsung ngeliat diri sendiri di cermin dan merasa jadi manusia paling tidak berguna sealam semesta. Kita kena jebakan hustle culture. Kita dipaksa percaya kalau nggak sibuk itu salah, kalau nggak punya pencapaian besar itu memalukan. Filsuf Arthur Schopenhauer pernah bilang kalau manusia itu mirip kayak pendulum. Kita berayun dari rasa sakit karena menginginkan sesuatu yang belum dimiliki ke rasa bosan setelah kita berhasil mendapatkannya. Saat kita terus-terusan bernafsu mengejar status spesial, kita sebenarnya cuma lagi numpuk rasa sakit yang gak ada ujungnya. Ada satu filsuf eksistensialisme asal Denmark namanya Søren Kierkegaard. Dia punya pemikiran yang unik banget soal kenapa manusia modern gampang cemas. Kierkegaard menyebutnya sebagai anxiety of possibility, kecemasan akan kemungkinan. Dia mengibaratkan kecemasan ini seperti seseorang yang lagi berdiri di pinggir jurang yang sangat dalam. Anehnya, menurut Kierkegaard, rasa takut dan pusing yang kita rasakan waktu berdiri di sana itu bukan cuma karena kita takut jatuh, tapi karena kita mendadak sadar kalau kita punya kebebasan penuh untuk melompat. Dalam hidup modern, jurang itu adalah potensi kita sendiri. Zaman dulu, jalan hidup orang udah tertata rapi. Sekarang, kita disuguhi jutaan pilihan. Mau kerja apa, mau tinggal di mana, mau jadi siapa, mau ngejar passion yang mana. Pilihan yang begitu luas ini bukannya bikin kita makin bebas, tapi justru bikin otak kita lumpuh karena takut salah pilih. Kita selalu dihantui pikiran ghosting. Bagaimana kalau sebenarnya aku bisa lebih dari ini? Atau bagaimana kalau aku menyia-nyiakan potensiku? Ujung-ujungnya, pas hari Minggu kita cuma mau leyeh-leyeh nonton film di kamar. Ada suara kecil di kepala yang bisik-bisik. Kok kamu nyantai sih? Orang lain lagi belajar bisnis tuh. Kamu ketinggalan. Capek gak sih kalau hidup harus terus-terusan merasa bersalah hanya karena kita mau istirahat? Kalau kita udah tahu dari mana datangnya penyakit cemas ini, sekarang gimana cara mengobatinya? Beruntung, para filsuf kuno udah punya jawabannya ratusan tahun lalu. Suatu hari di Yunani kuno, filsuf Socrates jalan-jalan ke pasar kota Athena. Pasar itu ramai banget, penuh sama perhiasan emas, kain sutra mahal, dan barang-barang mewah dari berbagai negara. Socrates cuma berdiri di tengah pasar, melihat sekelilingnya, terus dia tersenyum dan bilang satu kalimat yang legendaris. Betapa banyaknya barang di pasar ini, yang sama sekali tidak aku butuhkan untuk bahagia. Socrates ngingetin kita, keinginan kita buat kelihatan spesial seringkali bukan datang dari kebutuhan diri sendiri, tapi dari gengsi sosial. Sama halnya kayak Marcus Aurelius, Kaisar Roma, orang yang punya segalanya di dunianya saat itu. Di dalam buku harian pribadinya, Meditations, dia seringkali menulis nasihat buat menampar egonya sendiri. Ingat, Marcus, suatu saat kamu akan mati dan jadi debu. Orang-orang akan melupakan namamu. Jadi gak usah merasa dirimu terlalu penting, dan jalani hidupmu dengan tenang. Di Jepang ada juga kearifan lokal bernama wabi-sabi, sebuah pandangan hidup yang mengajari kita buat menemukan keindahan dalam hal-hal yang sederhana, tidak sempurna dan tidak biasa saja. Wabi-sabi mengajari kita sepiring nasi hangat, obrolan jujur sama sahabat tanpa gengsi, atau tidur nyenyak tanpa perlu mikirin target besok pagi. Itu bukan sekedar hal biasa. Justru,
Di dalam kesederhanaan itulah letak kedamaian yang paling murni. Dunia ini udah terlalu penuh sama orang-orang yang capek dan saling sikut demi ngejar puncak gunung. Kalau malam ini kamu merasa lelah karena terus-terusan dituntut untuk luar biasa, gak apa-apa. Lepasin beban itu. Tarik nafas yang dalam. Kamu gak lagi tertinggal kok. Kamu cuma lagi belajar menikmati perjalanan menjadi manusia. Bagaimana menurut kalian? Apakah menurutmu hidup biasa-biasa saja itu adalah bentuk kegagalan? Atau justru sebuah kemewahan yang makin langka di era modern? Tulis ceritamu di kolom komentar ya, aku bakal baca.